Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini bisa bangun. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang pelihara kita. Kalau pada pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengawali seluruh kegiatan kita berdoa, kita mensyukuri waktu, kita boleh sehat, kita boleh menghirup udara segar. Pada pagi hari ini kita boleh datang berlutut kepada Tuhan. Pakai waktu, karena waktu itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita hayati, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Maka sebelum kita bernyanyi, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita bersaat teduh. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur. Kalau pada pagi hari kami boleh menikmati waktu ini, boleh mensyukuri waktu ini adalah anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, pakai YouTube ini Bapak, kami boleh berdoa di YouTube ini. Kami boleh memuji Tuhan di YouTube ini. Kami boleh menyenangkan Tuhan di YouTube ini. Hanya dalam nama Yesus, ampuni kami Bapa. Kalau dengan YouTube ini Tuhan, kami percaya, kami boleh selalu mensyukuri anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Kau ajar kami, rahmat Tuhan, ciptaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di jalan 408 kita bernyanyi. Di jalan KJ 408. KJ 408 ayat 1. Di jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika waktu menghubung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kembali kami di pagi hari ini Tuhan berserah diri kepadamu. Di pagi hari ini Tuhan kami boleh datang Bapa kepada Tuhan. Pagi hari ini mengajar kami atas waktu yang Tuhan berikan. Kami diajar oleh pemberian Tuhan yang luar biasa bagi kami. Pagi hari ini Tuhan mengajar kami mensyukuri
kesehatan yang dari Tuhan, mensyukuri alam yang Tuhan ciptakan bagi kami, udara yang segar Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Bapa, dengan takut kepada Tuhan. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Tuhan Allah kami yang hidup. Karyamu yang luar biasa itu. Di pagi hari ini kami mau melangkah. Di pagi hari ini kau mau menikmati waktu. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau berseru. Kami mau dengar firman Tuhan. Siapapun yang di depan YouTube ini Bapa, lewat firman Tuhan yang kami baca ini, menguatkan. Lewat firman Tuhan yang kami baca ini, meneguhkan. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus Kristus. Allah kami yang hidup. Kami berseru dan minta pertolongan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin. Firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Allah, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya dalam hidupnya. Shalom. Saudara-saudara, perempuan Kanaan yang percaya, orang Kristen yang tidak percaya, menjadi terbalik. Kita lahir Kristen, kita dibaptis kecil, kita sudah mengaku iman, sudah rajin ke gereja 360 hari, 1 tahun. Kita berdoa kepada Tuhan selalu. Kita bawa Alkitab ke gereja. Lalu kita mengucapkan doa Bapa kami. Persoalannya gimana? Ketika kita mengikut Tuhan bukan soal waktu. Ketika kita mengikut Yesus bukan karena lamanya kita jadi orang Kristen. Jadi pengikut Tuhan tidak ditentukan berapa lama. Tapi yang menentukan kita pengikut Kristus, sudahkah kita laku? Sudahkah kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya? Sudahkah kita bertobat ketika dengar firman Tuhan? Saudara-saudara, sangat terbalik. Ini perempuan Kanaan yang percaya, bukan orang Kristen yang percaya. Kalau
Orang Kristen percaya biasa. Kenapa biasa? Karena dari kecil sudah kenal Tuhan. Maka ketika dia percaya bukan hal luar biasa. Ini orang Kanaan. Bukan orang Yahudi. Yang dari kecil sudah diajarkan hukum Taurat. Tidak. Ini orang Kanaan yang percaya. Orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi percaya. Itu dia. Maka hari ini pagi ini kita belajar. Yesus pergi dari situ, menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Bukan hanya itu saja. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Apalagi katanya, dari daerah itu akan berseru. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Orang yang tidak mengenal Tuhan bersedia berseru. Orang yang tidak pernah gereja berseru. Atau mungkin salah saya. Mungkin belum dibaptis. Siapa yang membaptiskan dia? Kita katakan dulu mungkin belum dibaptis. Siapa yang membaptiskan dia? Tapi dia percaya. Tidak pernah pegang Alkitab, tapi percaya. Kita pegang Alkitab 360 hari. Kita hanya pegang, tak pernah baca. Ada banyak kita datang ke gereja, tapi tidak menjadi gereja yang hidup. Tidak menjadi gereja yang beriman. Ini orang Kanaan. Orang yang tidak pernah percaya, yang tidak pernah mendengar. Lalu ketika mendengar, melihat dan mendengar Yesus, lalu dia datang mengikuti Yesus. Seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, berteriak, kasihani aku, ya Tuhan, anak Daud. Bukankah peristiwa di mana peristiwa ini terjadi dengan kerajaan Daud begitu ribuan tahun telah berlalu, tetapi pengalaman iman perempuan Kanaan ini bisa melihat peristiwa perjanjian lama. Peristiwa di mana perempuan Kanaan ini dengan peristiwa Raja Daud mungkin sudah ribuan tahun. Jaraknya jauh. Tapi dia mengenal Yesus, anak Daud. Belum tentu orang pegang Alkitab, baca Alkitab. Belum tentu baca Alkitab beroleh kesembuhan. Belum tentu orang baca Alkitab, mengimani Alkitab firman Tuhan. Belum tentu. Tapi yang menjadi sesuatu yang besar dari perempuan Kanaan ini adalah kasihani aku. Dia berserah. Dia minta bantu. Dia merendahkan dirinya. Dia tunduk kepada Tuhan. Kata mengasihi, kasihani aku. Kerendahan hati. Anak Daud adalah sebuah gelar dari kerajaan Daud yang sangat termasyhur itu. Saudara-saudara, perempuan kerasukan setan dan sangat menderita karena anak dia datang kepada Tuhan. Ini perempuan yang datang, bukan laki-laki. Mestinya imam itu laki-laki. Ini mesti yang bawa anaknya kepada Tuhan. Tapi perkara Tuhan adalah mestinya kita kenal perempuan ini. Gigih. Luar biasa. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya supaya diusir. Murid-muridnya merasa risih. Ada perempuan Kanaan merasa risih. Ada orang perempuan yang tidak kenal Tuhan
lalu dekat dengan Yesus, yang tidak satu-satu sepaham dengan Yesus, datang ngikut orang yang tidak dikenal, dan berseru. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah sambil berkata, Tuhan tolong aku. Maukah kita? Ketika kita baca firman Tuhan, dengan firman Tuhan yang kita baca tumbuh iman. Dengan kehadiran kita ke gereja, kita bernyanyi, kita berdoa, tumbuh iman dan percaya kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Tidak sekedar ke gereja, tidak sekedar pegang Alkitab, tapi imani firman Tuhan, baca firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Dengan firman Tuhan yang kita hidupi itu, kita mengenal Tuhan lebih baik. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tidak peduli dengan apa dia diumpamakan, dengan apa dia dicontohkan. Dia datang dengan gigih, dia datang dengan ulet, dia datang dengan pasrah, dia datang dengan menyerah, dia datang percaya penyakitnya disembuhkan, dia datang ketika dia berseru, hidupnya akan dipulihkan, disembuhkan. Ketika dia datang, Yesus menjawab doanya, Yesus pasti mengabulkan doanya. Ini sebuah kegiatan. Ketika kita mengikut Tuhan, kita jangan ragu berkat Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, kita jangan ragu mujizat Tuhan atas hidup kita. Mani firman Tuhan hari ini. Belajar seperti perempuan Kanaan yang tidak kenal Tuhan. Penyembah berhala mungkin. Jauh dari Tuhan. Tapi dia percaya Yesus itu anak Daud. Anak luar yang biasa. Mujizatnya. Pagi hari ini, iman kita boleh tumbuh ketika kita dengar firman Tuhan. Iman kita boleh tumbuh ketika kita berdoa. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, firman Tuhan menjadi kekuatan penyembuh bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan penyertai. Tuhan tutup bungkus kami pada pagi hari ini. Luar biasa Engkau Tuhan. Engkau menjadi solusi. Walau kami orang berdosa, ampuni kami. Kita akan menjadi penghalang rezeki berkat bagi kami. Kami datang menyembah Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus. Yang sakit dipulihkan. Yang sakit disembuhkan. Keluarga diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyi 410 KJ. 410 KJ. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami tetap bersyukur. Tuhan yang peliharakan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau yang menuntun kami. Kami bersyukur atas waktu ini Bapa. Kami percaya Bapa, di tengah-tengah kelemahan kami. Kami berdoa kepadamu, kami meminta sesuatu padamu Bapa. Engkau yang beri kami penghiburan. Di pagi hari Tuhan mau kami bekerja. Sertai kami Tuhan. Memasuki dunia kerja kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Ada anak-anak kami Tuhan. Bertumbuh anak yang cerdas anak-anak kami. Bertumbuh anak yang pintar anak-anak kami. Yoel anugerah. Anak yang cerdas, anak yang pintar. Sofia Irene, anak yang takut pada Tuhan. Yang mengerti kehendak Tuhan. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur padamu Tuhan. Buat kehidupan kami. Pekerjaan kami pada pagi hari ini. Ladang kami. Ternak. Usaha. Apapun. Apapun yang mendengarkan YouTube ini Bapak, ladangnya diberkati. Usahanya diberkati Tuhan. Hidupnya berkelimpahan. Rumah tangganya dipulihkan. Suami istri boleh setia kepada Tuhan. Anak-anak boleh takut kepada Tuhan. Menghormati orang tuanya. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini Bapa, pengharapan kami. Engkau yang memulihkan, mengampuni segala dosa pelanggaran kami Bapa. Kami juga berdoa dan berserah diri kepadamu Tuhan. Seluruh pelayanan kami. Tuhan pulihkan pelayanan kami di gereja. Akan kami berdoa bagi lansia. Kami berdoa bagi janda. Bagi duda, bagi yatim piatu. Kami berdoa bagi yang berulang tahun. Kami berdoa buat pembangunan gereja. Kami mau berdoa kepadamu Tuhan. Tutup buku seluruh pelayanan hamba-Mu Bapa. Sertai Bapa dalam pelayanan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau berserah bagi yang sakit Tuhan. Siapapun saudara yang ada di depan YouTube ini Bapak. Kalau sakit, letakkan tangan kananmu pada penyakitmu. Perkatakan, dalam nama Yesus, kanker payudaraku sembuh. Dalam nama Yesus, ginjalku sembuh. Perkatakan imani. Dalam nama Yesus, ginjalku sembuh. Jantungku sembuh. Dalam nama Yesus, kankerku sembuh. Bendolanku sembuh. Dalam nama Yesus, Tuhan. Pulih yang mendengarkan YouTube ini. Sembuh penyakitnya. Tahir hidupnya. Kami juga berdoa Bapak. Buat keluarga Nadab dan Ibu Banjar Nahor, anaknya Krisman. Kalau masih dalam pemulihan. Engkau menyembuhkan. Engkau menanggalkan penyakitnya. Dalam nama Yesus, pulih dia. Kami juga berdoa Bapak di tengah-tengah jemaatmu Bapak. Ada keluarga Bapak Bedi Sihotang. Bersama ibu dan anak-anak. Diberkati rencananya. Ada anggota jemaat yang menjadi calon anggota DPR. Diberkati Tuhan, lindungi mereka. Demikian juga Bapak Harepa di belakang rumah kami. Sertai dia Tuhan. Terpuji Engkau Bapak dalam nama Yesus. Cita-cita anak-anak. Rinduan anak-anak. Pergaulan anak-anak. Jauh narkoba. Jauh mara bahaya. Jauh begal Tuhan. Terima kasih Bapak, ampuni. Kami tak berdaya meminta apapun. Tapi kami percaya siapapun yang mendengarkan YouTube ini diberkati mereka. Siapapun yang mendengarkan YouTube ini dipulihkan mereka Tuhan.
Dengan mendengarkan YouTube ini dia bertobat Tuhan. Dengan berdoa pada Tuhan di jamaah mereka Tuhan. Yang belum berketurunan, mereka berketurunan Tuhan. Yang tadinya sakit dia dipulihkan Tuhan. Lewat YouTube ini Bapak mereka diberkati Tuhan. Kami tidak ragu pelayanan ini Tuhan. Karena Tuhan yang memimpin pelayanan ini. Kehendak-Mu dalam pelayanan ini. Oleh darah Yesus yang menyembuhkan pelayanan ini Bapak. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Apapun alat yang kami pakai. Engkau memberkati alat ini Bapak. Puji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Istri hambamu juga diberkati istirahatnya Tuhan. Hambamu juga Tuhan. Kalau pagi hari ini bekerja dalam perlindungan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus Kristus. Ajari kami dalam keluarga kami memulai pekerjaan kami. Kami berdoa memulai pekerjaan kami. Kami baca firman Tuhan. Saling memaafkan, saling melindungi, saling menguatkan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Dengarkan doa kami. Amin. Sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Selamat pagi, beraktivitas, katakan shalom.